Catatan Harian Kiran. Malam itu, ditemani tetesan hujan yang turun sekitar 1 jam lalu, Kiran mulai mengambil diari baru yang dibelikan Bunda di ulang tahunnya kemarin. Rasanya sulit untuk memilih kata yang tepat sebagai pembuka dalam tulisan itu. Walau gemar menulis, tapi dia sering mengalami kesulitan dalam memilih kata pengantar. Dan lagi-lagi, kata pengantar dalam setiap diarinya adalah latar belakang kehidupannya. Namaku Kirania Kairunisa, biasa dipanggil Kiran. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku bersyukur aku adalah putri di keluargaku, karena saudaraku lain berjenis kelamin laki-laki. Haha, aku mempunyai keluarga yang sangat kusayangi dan kubanggakan. Aku punya ayah dan bunda yang sangat hebat. They are my hero. Aku sekolah di Yayasan Al-Muhajirin, sedikit berbau Islami. Kedengarannya sangat menyeramkan dan sulit untuk dijalani. Aku tidak seperti yang kalian bayangkan, yang harus berhijab dan sudah sempurna keimanannya. Tapi aku adalah gadis remaja yang sedang mencari jati dirinya. Aku duduk di kelas 12 IPA 1. Aku pun punya banyak teman dan sedikit sahabat. Bagiku, teman ada di mana-mana, tapi tidak sahabat. Teman yang mungkin merangkap sebagai sahabatku adalah mereka. 3 perempuan yang sangat disegani di kelasku, Tika, Asya, dan Puri. Tapi setiap mempunyai banyak teman, aku juga mempunyai haters. Ya, seseorang atau sekelompok orang yang tidak menyukaiku. Menurut buku yang pernah aku baca, hidup belum keren kalau belum ada yang benci. Aku sangat setuju dengan hal itu. Salah satu haters yang aku tahu adalah Regina, perempuan usil yang selalu ingin tahu semua tentangku. Dari quotes yang pernah aku dengar juga, haters adalah fans yang tertunda, begitu katanya. Soal percintaan, aku belum begitu berpengalaman. Pasalnya, ayah dan bunda melarang keras anaknya untuk berpacaran. Katanya sih itu agak bermutu, tapi aku pernah suka sama seseorang. Dulu sih, dulu banget waktu zaman SD. Ya, masih pada bocah lah. Dan aku baru tahu sekarang bahwa itu bukan jatuh cinta yang sesungguhnya. Beralih ke zaman SMP, masa dimana aku mulai tahu apa itu cinta. Walau nggak seutuhnya, aku menyukai dia yang berbeda denganku. Ya, berbeda agama. Aku tahu itu salah, tapi bagaimana? Cinta tak pandang bulu. Aku sayang sama ayah dan bundaku. Aku nggak mau mengecewakan mereka. Jadi, waktu perpisahan zaman SMP, aku sempat ngasih dia gantungan kunci. Ya, untuk terakhir kalinya. Dan aku pun menghapus namanya dari pikiran dan hatiku. Hingga sekarang lagi-lagi aku menyukai orang-orang yang salah. Aku menyukai Ahsan, teman sekelasku yang kadang-kadang merangkap jadi sahabatku. Tapi sayang, dia sudah mempunyai pacar. Tapi aku gak habis pikir, dia sering ngasih lampu hijau sama Karin, temanku sedari kecil. Kupikir dia menyukai Karin. Tapi ya gitu deh, itu masih prediksi, kepastiannya belum terungkap. Aku suka menulis dan berkat tulisanku itu akhirnya aku bisa dekat dengan Ahsan. Ya, dia tidak sengaja membaca tulisanku. Dan karena tulisanku itu juga sedikit banyaknya dia tahu tentang perasaanku. Kini semakin dekat dan aku tidak sadar bahwa ada seseorang yang lebih mencintainya selain aku. Siapa lagi kalau bukan pacarnya. Di sisi lain aku juga punya sahabat teranah yang pernah kutemui. Aku menjulukinya sebagai a craziest friend in the world. Dia adalah Reza. Ya, Reza Aditya, motivator serta mood buster merangkap musbrakerku di sekolah. Setiap harinya dia sangat menyebalkan. Tapi entah mengapa aku sangat peduli terhadapnya. Mungkin aku sangat menyayanginya, tapi dia hanya saja tak pernah mengerti dan menghargai itu. Perjalanan persahabatan itu tidak selalu mulus. Kadangkala terjadi perselisihan, serta perdebatan dahsyat hingga menghasilkan permusuhan. Tidak jarang aku dan Reza selalu bertengkar dan mengakibatkan kita berjauhan. Bukan untuk beberapa hari, tapi untuk berminggu-minggu.
Dan anehnya, dari sekian kali kita saling sapa, hanya sekali dia yang minta maaf. Selebihnya sih, aku. Ya begitulah, sebenarnya dia rindu, tapi gengsinya aja terus yang dipelihara. Alhasil kita sama-sama keras kepala dan gak ada yang mau minta damai duluan. Berhubung aku tak selalu di sampingnya lagi, jadi dia berpaling sama sahabatku, Puri. Puri yang dewasa dan disegani teman-teman di kelasku. Dan karena kedekatan mereka, aku sedikit merasakan hal yang aneh dalam diriku. Ketika melihat mereka bersama, tiba-tiba saja aku jadi seperti orang yang terserang asma. Rasanya ada yang menghambat pernafasanku. Jantung ini serasa ingin berhenti berdetak, dan sesak di dada membuatku sulit untuk bernafas. Prinsip yang diajarkan ayah dan bunda adalah ketika ada masalah harus dibicarakan baik-baik. Dan aku pun memberanikan diri membicarakan hal ini kepada Puri agar tidak ada pikiran negatif yang menghantui pikiranku. Aku mengatakan apa yang selama ini menjadi beban dalam benakku. Perasaan sesak yang selalu menghampiri ketika aku melihat kedekatan Puri dan Reza. Aku sadar ini hanya liku-liku persahabatan. Mungkin aku egois. Ya, aku tidak ingin posisiku digantikan oleh orang lain. Terlebihnya Puri, sahabatku sendiri. Ini bukan soal percintaan, tapi persahabatan. Rasa cemburu melihat seorang sahabat yang dulu selalu di sampingku, kini beralih dengan sahabatku sendiri. Begitu cepatnya dia melupakan kisah persahabatan kita. Aku pastikan aku tidak menyukainya, aku hanya memperdulikannya. Aku menyayanginya untuk sebatas sahabat teraneh. Tapi lagi-lagi bukan hanya dia yang aneh, tapi perasaan ini juga ikut terbawa arus aneh. Teman-temanku bilang, kalian itu cocok kalau kayak orang pacaran. Mereka selalu berprasangka bahwa aku menyukai Reza. Ya, karena kedekatan aku dan dia yang seperti perangko. Aku heran, padahal kita lebih sering berdebat untuk hal-hal kecil dan jarang untuk akur. Selalu ada yang ngambek dan selalu ada yang ngebujuk. Tapi ya gitu deh, itu soal dulu. Sekarang keadaannya sudah berubah. Raga tetap sama, tapi jiwa sudah bukan yang dulu lagi. Hari-hari terlalui tanpa seorang Reza di setiap hariku. Tidak juga Ahsan yang selalu mendekatiku. Keduanya seolah sekongkol untuk menjauhiku. Aku tak mengerti ketika persahabatanku diambang kehancuran. Dava hadir mengisi hari-hariku. Dia sahabat baru yang terlalu polos dan kekanak-kanakan. Aku tak mengerti mengapa dia terlalu manja ketika setiap orang di kelasku, termasuk aku, dia selalu datang menghibur di kala hati dan otakku sudah tak sejalan lagi. Tapi di antara semua laki-laki yang dekat denganku, tetap Iqbal lah yang selalu setia menjadi teman sekaligus sahabatku. Walau kita juga pernah bermusuhan dalam tempo yang lama, dan karena masalah yang mungkin tak terlalu penting, tapi begitulah, dia seakan paham akan kondisi menjaga, melindungi, bertanggung jawab akan teman-temannya. Tapi terlepas dari itu semua, dia juga tak kalah menyebalkan dengan Reza. Mungkin kalau diadu akan sama kuat. Haha. Akhir-akhir ini aku mengenal dekat Tiara, gadis bertubuh mungil dengan kulit sawo matang. Kita bersatu karena kesamaan. Ya, kita memiliki idola yang sama. Tiara adalah anak yang hiperaktif, ceria, dan menurut banyak orang banyak cerita. Tapi bagiku, selama dia tidak mengusik kehidupan pribadiku, itu sama sekali tak masalah. Dia bahkan lebih terlihat dewasa dan rok jilbab yang dikenakan setiap les sore. Banyak orang yang selalu mencemoohnya karena tingkahnya yang terlalu bising, salah satunya Iqbal. Tapi balik lagi, kalau aku tidak terganggu, kenapa tidak? Tepat 1 minggu yang lalu, aku dan Tiara duduk di pinggir jalan di kolam renang belakang sekolah. Menikmati angin sepoi-sepoi di siang itu, aku bercerita tentang perasaanku terhadap Ahsan. Jelas dia salah menilai. Dia tak menyangka aku menyukai Ahsan. Bahkan orang-orang di sekitarku menduga bahwa Rizalah yang aku sukai. Miris memang, tapi begitulah adanya. Perasaan tak bisa dibohongi. Kalau kata orang cinta itu buta, bagiku cinta itu amnesia. Amnesia atau masa lalu kelam Ahsan. Ya, Tiara bercerita itu semua, bercerita bahwa benar Ahsan memang menyukai Karin, dan dugaanku pun benar. Di saat mendengar perkataan Tiara, aku berusaha untuk bersikap positif walaupun faktanya itu berdampak negatif untukku. Kuakui aku cemburu, tapi aku harus kuperbuat, aku bukan siapa-siapa.
Aku tahu ini adalah persoalan besar yang kuhadapi karena aku tak pernah mendapati kejadian itu sebelumnya. Mengingat dia sudah pernah menjadi orang yang sangat kukagumi, orang yang membuatku semangat untuk ke sekolah setiap harinya, dan orang yang sudah menghancurkan kegembiraanku saat study tour itu. Ya, study tour 2 bulan lalu kupikir perjalananku untuk menyenangkan, tapi ternyata tidak sama sekali. Aku tak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi kepadaku. Jelas aku tak suka ini. Walau itu, kita sudah semakin dekat, tapi pada saat yang sama juga dia lewat di hadapanku dengan menggandeng tangan Riva, tepat di depan mataku, dan disitulah saat-saat yang sangat mengaguminya. Kupikir memang aku sangat bodoh, tapi ini adalah cinta bukan mainan. Malam itu malam kepulangan kami menuju kota tercinta sehabis studi. Seperti kecelakaan, tak sengaja dibuat tapi tak rela menanggung risikonya. Layaknya gelas yang pecah, pasti tak akan pernah bersatu kembali. Begitupun dengan peristiwa malam itu. Malam yang kelam tak patut untuk diingat. Romantis memang, tapi tidak untuk hubungan pertemanan ini. Penyesalan memang akan datang ketika semua telah terjadi. Hingga itu semua membuatku tak menentu untuk sekian lamanya. Mengingat Reza yang kini sudah kembali menjadi sahabat tergilaku, aku sangat senang. Ternyata masih ada yang mempedulikanku. Mungkin tak semua orang di dunia ini adalah baik, tapi setidaknya di antara itu ada orang yang satu yang lebih baik. Dengan sifat Reza yang menyebalkan, keras kepala, tidak mau mengalah, dan egois, tapi dia masih memiliki rasa kasih sayang yang tak pernah ditunjukkan kepada teman-temannya. Memang kita selalu bertengkar, tapi yakin di antara kita saling menyayangi. Faktanya menunjukkan bahwa ketika dia pergi dan mengikuti sebuah tes di luar kota, kita tak pernah putus untuk berkomunikasi. Bahkan dia meminta aku untuk mendoakannya. Cukup terharu memang. Ya, sampai-sampai waktu itu aku bingung dengan perasaanku sendiri. Apakah Riza yang selama ini menjadi orang yang kukagumi? Jawabannya tidak. Tetap Aksan. Reza adalah seorang sahabat yang mengajarkanku banyak hal. Darinya aku termotivasi untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah. Satu harapanku untuk pertemanan ini, berpikir positif itu yang utama. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling memotivasi. Tak ada persahabatan yang selalu mulus. Terkadang masalah selalu datang dan kita sebagai orang yang terlibat dalam masalah itu harus menyikapinya dengan pikiran jernih dan bijaksana. Semua masalah dapat teratasi, terlebih masalah pertemanan, dan semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Penutup yang berbeda di setiap akhir tulisan Kiran, dan untuk kali ini juga menutup diari ungu yang simpel dan tak banyak hiasan, meletakkannya di atas meja belajar. Rintik hujan terhenti tepat pukul 00:00. Dia menyelesaikan tulisan pertamanya dalam diari baru, dan ia bergegas untuk mengirim pesan singkat kepada Riza yang berulang tahun hari itu, berharap menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Reza. Kiran. Karya Yuni Koirunisa Siregar. Sumber lokerseni.web.id.